Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya sudah bersama dengan Pak Tengku Zulkarnain, Wasekjen dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tengku. Pak Tengku, ini menjadi keprihatinan kita bahwa ada peristiwa kekerasan di tengah masyarakat, di mana masyarakat memilih jalan kekerasan begitu Pak, di saat mereka menghadapi masalah. Tanggapan dari MUI sendiri bagaimana Pak? Majelis Ulama Indonesia itu tetap saja menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu bersifat lemah lembut, ya, karena ini sifat dasar seluruh agama, ya. Tidak hanya Islam, semua agama itu sifatnya lemah lembut. Nah, MUI tentu sama sifatnya, bahwasanya kita itu selalu harus mengemukakan, mengedepankan sifat lemah lembut, saling rasa kasih sayang, ya. Dan sama-sama tahu diri untuk berdiri pada fungsi dan hak kewajiban masing-masing. Ya. Ya, ini beberapa waktu terakhir ya Pak ya, ada berbagai peristiwa kekerasan di tengah masyarakat. Jadi kita menutup tahun dengan berbagai peristiwa yang kekerasan begitu. Kita sebut ada yang saat ini begitu Pak, ada peristiwa penembakan di Aceh yang belum jelas siapa pelakunya. Lalu ditarik lagi ke belakang, ada peristiwa bentrok di Bima. Sebelumnya lagi di Mesuji begitu Pak. Mengapa begitu mudah nampaknya jalan kekerasan itu dipilih oleh warga? Pandangan Anda bagaimana? Ya, pertama tentu masalah akidah. Keyakinan bahwa pemecahan masalah itu harusnya kembali kepada Allah dulu. Ada masalah harus ngadu sama Allah dulu. Tapi hari ini orang kan setelah nggak berhasil baru sama Allah gitu. Jadi duluan dengan caranya, ya. Baru belakangan caranya agama gitu. Yang kedua masalahnya penegakan hukum yang tidak tegas, ya. Dan tidak cepat, tidak tangkas. Jadi masalah itu dibiarkan berlarut. Seperti di Lampung, masalah Mesuji sudah puluhan tahun, masalah Bima sudah sekian tahun, terus dibiarkan berlarut-larut. Kalau waktu terjadi konflik kecil atau ada memanas sedikit, terus penegak hukum cepat tanggap, saya pikir tidak pernah akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, sehingga tidak menelan banyak korban, karena pencegahan preventif kan lebih baik daripada mengobati setelah pecah. Nah, ini saya himbau memang penegakan hukum kita harus tangkas dan harus tegas. Jangan seperti pisau, kalau ke bawah tajamnya bukan main, terus kalau ke atas ya mandul gitu. Sehingga masyarakat kan mau kemana lagi nih, kecewa gitu. Iya. Nah, ketika iman lemah, melihat keadaan begini, putus asa cepat datang, dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Ya. Dan ini yang kita tidak maukan terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Pak Tengku, ini mumpung kita masih di awal tahun ya Pak Tengku, baru memulai lembaran baru di tahun 2012. Ada mungkin pencerahan dari Pak Tengku bagaimana umat harus menghadapi apapun yang akan terjadi sepanjang tahun ini agar bisa lebih baik, peristiwa-peristiwa yang lalu itu tidak terulang lagi. Ya. Jangan ada kepentingan. Ini sekarang yang bikin rusak ini kan kepentingan. Kalau agama murni itu tidak ada terjadi gesekan. Di Aceh dulu ya, ada satu Sultan Mughayat Shah. Itu sultannya berpaham Syiah, tetapi rakyatnya tidak dia paksa jadi Syiah. Setelah sekian ratus tahun, ternyata seluruh Sumatera itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal rajanya pernah berkuasa adalah orang yang berpaham Syiah. Kenapa? Ya secara alamiah. Paham itu dibawa atas nama keagamaan, bukan atas nama politik, bukan atas nama kepentingan. Kalau atas nama agama, secara alamiah masyarakat akan memilih. Kenapa di Indonesia begitu banyak madhab, ada 4 madhab? Kenapa dari Sabang sampai Merauke rata-rata bermadhab Syafi'i? Ya. Karena alamiah. Tidak ada pemaksaan oleh penguasa, oleh pihak-pihak tertentu. Jadi agama itu murni seperti air putih. Semua orang mau minum, orang sakit mau minum, orang sehat mau minum, orang kaya mau minum, orang miskin mau minum. Tapi ketika agama itu dicampur, air putih itu dicampur dengan kopi, mungkin lezat, tapi tidak semua orang mau minum kopi. Yeah. Ketika air putih itu dicampur susu, mungkin lezat, tapi tidak semua orang mau susu. Ketika air putih itu dicampur dengan teh, mungkin lezat, tapi tidak semua orang mau minum teh. Yeah. Ketika air putih itu murni, tidak dicampur, semua orang mau.
Begitu juga agama. Ketika agama itu murni disodorkan, ini loh agama itu, semua orang akan merasakan nikmat. Tapi ketika agama dicampur politik, agama dicampur kepentingan pribadi, agama dicampur ekonomi, agama dicampur budaya, inilah disinilah mulai ketidakmurnian ini. Jadi saya pikir saya menghimbau bahwasanya supaya masyarakat kembali kepada agama yang benar, tunduk kepada ulama-ulama mereka, kemudian dengarlah nasihat para ulama dan banyaklah meredam nafsu, banyak berzikir, banyak berfikir, dan lembutkan hati dengan kasih sayang. Karena dalam kasih sayang itu rahmat Allah akan bercucur turun memenuhi seluruh negeri kita, supaya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, sejuk mendengar pencerahan dari Pak Tengku. Jangan ada kepentingan, tetapi kalau kepentingan rakyat boleh ya Pak Tengku ya. Dan kepentingan rakyat ini hendaknya diutamakan. Lagi-lagi ada rencana pembangunan di gedung DPR. Kali ini pembangunan toilet yang berbudget sampai dengan 2 miliar. Apakah kepentingan rakyat diutamakan di sini? Kita akan simak informasinya. Dan apa kabar Indonesia Malam segera kembali setelah jeda.